Baik, kembali kita bertemu pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Di pertemuan yang ketiga, pada pelajaran ini kita masih mempelajari bagaimana cara menerapkan format teks pada halaman web, dan kita mampu membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan apa yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan struktur HTML, tag-tag HTML, ya. Baik, ini adalah contoh membuat program menggunakan HTML, ya, membuat program web menggunakan HTML. Di pelajaran sebelumnya Bapak sudah menjelaskan apa itu HTML, bagaimana bentuknya, dan bagaimana cara penggunaannya. Kali ini Bapak akan coba mempraktekkan. Yang pertama, sesuai dengan pelajaran sebelumnya, ya, aplikasi editor yang kita gunakan untuk membuat atau meletakkan perintah HTML tersebut adalah menggunakan Notepad, ya, karena salah satu aplikasi yang sudah bawaan dari Windows itu adalah Notepad, ya. Bagaimana caranya, ya? Ikutin. Yang pertama, tentu kita buka dulu Notepad-nya, ya, Notepad, ya. Yang pertama kita praktekkan adalah bagaimana cara menggunakan struktur HTML, ya. Di pelajaran sebelumnya sudah Bapak terangkan struktur HTML itu. Yang pertama, tentu kita menggunakan ini HTML head, title, ya, apa judulnya? Misalnya kita buat tugas 1, ya, atau di pertemuan kita pertama kemarin, kedua kemarin Bapak buat di situ latihan 1, ya, slash title. Ingat, ya, di sini, ya, boleh nanti kita perhatikan title ini harus ditutup dengan slash title. Nanti juga HTML ini ditutup dengan slash HTML, dan head ini ditutup dengan slash HTML. Lanjut, ya, slash head, ya, baru body. Nah, body ini isi dari webnya, ya. Misal kita buat seperti ini: saya suka belajar HTML, ya. Kemudian kita tutup juga, ya, slash body. Lanjut, kita tutup dengan slash HTML. Kalau sudah seperti ini, ya, langkah selanjutnya ini sudah pas, ya, HTML ditutup dengan slash HTML, ya, HTML ditutup dengan slash HTML, head ditutup dengan head, ya, title ditutup dengan title, body ditutup dengan slash body. Kemudian kita simpan. Nah, cara menyimpannya di pertemuan sebelumnya juga sudah Bapak terangkan, ya. Cara menyimpannya adalah pilih file, save. Nah, di mana kita letakkan file tersebut, ya? Contoh kita buat di sini tugas 1.
ya, atau latihan 1, terserah apa yang menjadi nama file yang akan kita simpan. Tapi anak didik kami jangan lupa ya, untuk membuatnya itu adalah ini untuk menyimpannya itu harus diakhiri dengan titik atau ekstensinya itu adalah HTML. Ya. Kalau nanti kita tidak buat titik HTML, maka dia dianggap file dari file teks ya, seperti ini. File teks dari Notepad itu sendiri ya. Save. Nah, berarti ini file ini sudah tersimpan. Nah, kita buka dulu file tadi di mana tersimpan ya. Tadi kita buat namanya tugas 1 ya. Di mana tadi? Kita simpan tadi di yang ini. Kita menyimpannya tadi di save as. Ya, kita save as dulu ya. Kita simpan titik HTML ya. Kita simpan, kita cari foldernya. Kita buat folder di mana kita menyimpannya ya. Jadi kalau bisa kita simpan di folder yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Misal kita buat sini tugas 1.html save. Nah, kita buka file tersebut ya di folder yang tadi ya, folder PWPB. Nah, ini dia tugas 1. Nah, perhatikan ketika kita buat dia file dari HTML, dia langsung membentuk atau dia langsung tersendiri ke web browser. Misal di sini ini sudah langsung menggunakan logo Internet Explorer. Nah, bisa kita buka langsung double klik, atau mau kemana kita buka dia, klik kanan, open with ya, karena kita sering menggunakan Google Chrome saja ya, Google Chrome. Nah, ini hasilnya ya, hasil dari program yang sudah kita buat tadi ya. Ini dia tadi programnya ya, ini programnya, hasilnya. Nah, ini ya, hanya ini aja yang muncul di layar. Nah, ini. Kemudian yang kedua, judulnya tadi ini ya, ini dia judulnya. Oke. Nah, seandainya kita tambahkan seperti di pertemuan sebelumnya, itu kita tambahkan back colornya atau latar belakangnya. Contoh di sini kita buat back color sama dengan ya, apa warna yang kita buat. Kalau di pertemuan sebelumnya di situ pink, ya kita coba pink ya. Perhatikan ini ya, belum ada latar belakangnya. Jadi setelah dibuat nanti back colornya ini, nah, ada nggak perubahan? Kita save ya, pilih file, save atau Ctrl S ya. Jalankan ini ya, bisa klik ini atau bisa tekan F5 ya. Jalankan. Nah, berubah dia jadi warna pink. Nah, seandainya kita buat jadi merah atau kuning ya, yellow. Ya, kita save. Kita tekan ya, kita refresh. Yellow ya. Save ya. Ya, ini dia hasilnya ya. Kemudian ini contoh yang kedua ya. Bapak sudah sediakan ke sebelumnya. Ini adalah programnya. Nah, dan ini sudah Bapak simpan dengan nama latihan 2.html. Nah, ini juga sudah Bapak tunjukkan hasilnya di pertemuan sebelumnya, programnya ini ya. Hasil dari program ini adalah, nah ini ya, Bapak sudah simpan sebelumnya, ini adalah latihan 2. Ketika kita double klik atau klik kanan, open with Google Chrome, nah hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi fungsi dari
heading atau header itu adalah ini. Mulai dari di sini Bapak benarkan dulu satu ya. Ini H2 ini. H2 H3 H2 juga ya. Save. Nah, hasilnya seperti ini. Kita tekan refresh atau F5. Nah, ini H1, H2, H3, H4, H5, H6. Artinya setiap semakin besar H-nya, maka H-nya itu semakin kecil ya. H1 ini besar ya, lebih besar dari H. Nah, itu tag-tag dalam penggunaan HTML ya. Tag-tag HTML yang utama ya, yaitu header. Perlu Anda perhatikan cara penggunaan header. Oke, kita lanjut untuk contoh yang ketiga ya. Bapak sudah siapkan dia. Nah, nanti kami sekalian memberitahu, seandainya nanti sudah seperti ini, mana tahu ada yang mau diedit ya, langsung klik kanan, open with ya, cari notepad ya, buka. Nah, hasil program tersebut masih bisa kita edit seandainya ada yang kurang atau ada yang mau kita tambahkan. Nah, hasil program ini ya, ini programnya ini membuat style ya, atau membuat paragraf pada program ya. Paragraf itu biasanya ditandai dengan tanda P ya. P itu artinya paragraf. Nah, coba kita jalankan programnya ya. Di pertemuan sebelumnya ini juga sudah Bapak tampilkan hasilnya, namun di sini perlu Bapak kasih tahu bagaimana cara menjalankannya ya. Ini ya, ini masih H1 tadi. Nah, ini sudah ada P ya, dan ada BR di pertemuan sebelumnya. BR itu fungsinya untuk turun satu baris ya, satu baris ini ya. Satu baris itu maksudnya ini BR. Jadi hasil dari BR ini dia satu baris ke bawah turun ya. Itu fungsi BR. Nah, kita lanjut ke contoh yang keempat ya. Hasilnya aja langsung kita lihat ya. Ini ya, penggunaan style. Style di sini adalah biasanya kalau style itu ada garis bawah, ada huruf miring ya, itu dia. Nah, kemudian yang kelima ya, klik kanan, open with. Oke, hasilnya ini ya, membuat warna pada pemberian warna pada huruf ya. Ini misalnya merah. Nah, kalau di contoh itu ya sudah bisa kita lihat di sini ya, pemberian warna pada ini ya. Misalnya tadi itu ya, font color red ya, ditutup dengan slash font ya. Oke, yang keenam, contoh yang keenam ya, sesuai dengan pertemuan yang kedua, open with. Contoh yang keenam itu adalah penggunaan, ini udah langsung Bapak gunakan di sini, cara penggunaan order ya, atau penggunaan simbol order list sama unorder list ya. Order list itu ya biasanya itu menggunakan angka dan huruf ya, misalnya seperti ini ya. Langsung aja dulu programnya kita buka. Oke, nah ini order ya, order list ya. Nah, di sini Bapak terangkan ya, order list itu tipenya itu 1, makanya hasilnya tadi ya, kita buka dulu ya. Hasilnya tadi, perhatikan di sini.
ya. Tipenya 1 ini ya. Makanya di sini masukkan nama. Tipenya yang digunakan untuk ini adalah listnya itu adalah 1. Sedangkan tipe untuk order listnya ya menggunakan Romawi 1. Makanya sehingga di sini ada nama sama alamat. Kemudian yang kedua, unorder list. Unorder list itu biasanya menggunakan simbol-simbol ya. Simbol-simbol itu misalnya di sini ada tanda bulat, ada petak ya, ada juga nanti macam-macam ya. Ada bulat, biasanya ada titik ya. Itu menggunakan unorder list ya. Misalnya seperti ini. Tipe yang kita gunakan itu adalah circle. Circle itu yang ini. Tanda bulat tapi kosong di tengah. Ya. Baru square itu adalah ini tanda petak hitam penuh. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari unorder list atau tag unorder list sama order list ya. Jadi anak didik kami coba lakukan atau coba praktekkan cara-cara yang sudah Bapak buat tadi ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita ya. Boleh nanti anak didik kami mencoba mempraktekkan apa yang sudah Bapak berikan tadi atau Bapak yang sudah terangkan tadi, bagaimana cara menggunakan tag-tag HTML dan bagaimana cara menjalankannya ya. Nah, di sini ada latihan pertemuan yang ketiga. Anak didik kami Bapak kasih tugas ya. Nanti kerjakan juga di buku latihan dan juga berikan nanti di aplikasi ya. Nah, carikan dan tuliskan jenis tag HTML minimal 50 ya. Dan jelaskan fungsinya. Dan sekaligus anak didik kami mencoba menggunakannya ya. Memahaminya apa jenis-jenis tag HTML tersebut. Ya. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.